sebagai catatan tambahan dari masalah istiwa. Kemarin kita katakan istiwa itu adalah sifat dzatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Nah, sebab istiwa berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung sebagai sifat fi'liyah. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak orang masyayikh yang lain, bahwa istiwa adalah sifat fi'liyah. Tapi Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau mengatakan bahwa istiwa itu adalah sifat fi'liyah dzatiyah. Dikatakan sebagai sifat fi'liyah sebab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak istiwa di atas arsy. Kemudian istiwa menunjukkan fi'il. Naam, yaf'aluhu insya'a. Ini berkaitan dengan masyiah. Jadi dari tibar ini, dari sisi ini, dia terhitung sebagai sifat fi'liyah. Dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala setelah istiwa di atas arsy, terus menerus istiwa di atasnya. Maka dari sisi ini terhitung sebagai sifat dzatiyah. Karena itu dikatakan ia sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Taib, ala kulli hal, ini tidak mempengaruhi pembahasan yang telah kita sebutkan kemarin, cuman sebagai tambahan catatan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam masalah penting, yaitu tentang masalah ru'yah al-mu'minin li rabbihim yaumil qiyamah. Kaum mukminin akan melihat kepada Rabbnya pada hari kiamat. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wal mu'minuna yarawna rabbahum, dan orang-orang yang beriman yarawna rabb akhirati, di akhirat, bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka, wa yazurunahu, dan mereka berziarah kepadanya, ya, mengunjungi Allah, wa yukallimuhum wa yukallimuna, dan Allah berbicara kepada mereka dan mereka pun berbicara kepada Allah. Iya. Kemudian beliau berdalilkan dengan dua ayat. Qala Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, sangat indah, kelihatan hidup. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Rabbnya. Ini penetapan melihat kepada Rabbnya, melihat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ayat yang kedua, kalla innakum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-sekali tidak. Innakum, sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, ar-rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, lamahjubun, ya, mereka tertirai, terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa sisi pendalilannya di sini? Kata Ibnu Qudamah, falamma hujiba ulaika fi halis sukhut dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha. Tatkala mereka, orang-orang kafir itu, tertirai atau mereka tidak bisa terhalang, tidak bisa melihat pada saat mereka dimurkai, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada saat ridha. Ya. Wa illa, kata beliau, kalau tidak seperti itu, lam yakun bainahuma farqun. Globalnya dari ayat ini, jadi orang kafir lamahjubun, mereka terhalang, tidak bisa melihat Allah. Artinya orang mukmin tidak terhalang. Ya, itu globalnya sisi pendalilan Ibnu Qudamah. Kemudian kata beliau berdalilkan dengan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara
la tudammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak terhalang di dalam melihatnya. Kata Ibnu Qudamah, haditsun sahih muttafaqun alaih. Haditsnya sahih muttafaq alaih. Ya, dan hadits ini termasuk hadits yang mutawatir. Bukan tentang masalah ru'yah, itu hadits mutawatir. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza tashbihun lirru'yati birru'yah la bil mar'i bil mar'i. Fa inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Hadits ini, sungguhnya kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Ini kata Ibnu Qudamah, hadits ini penyerupaan melihat dengan melihat. Maksudnya, kamu melihat bulan dengan mata kepalamu, demikian pula kamu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan mata kepalamu. Bukan persamaan al-mar'i lil mar'i, yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan disamakan antara bulan dengan Allah, enggak. Jadi penyamaannya di sini, kamu melihat bulan dengan mata kepalamu, demikian pula pada hari kiamat kamu akan melihat Allah dengan mata kepalamu, sama dengan bulan. Kenapa? Fa innallaha la syabiha lahu wa la nadhir. Sebab Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menandinginya. Sampai sini perkataan Ibnu Qudamah tentang adanya ru'ya pada hari kiamat, akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat. Dan yang melihatnya pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang beriman. Ini yang disepakati. Orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Adapun orang kafir, apakah melihat Allah atau tidak, ada perselisihan sebagaimana yang kita akan terangkan. Baik. Tapi kaum mukminin disepakati oleh para ulama bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan hadits-hadits menerangkan bahwa Allah dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat 2 kali. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah. Arafat al-Qiyamah. Iya. Kemudian yang kedua setelah masuknya ke dalam surga. Nah, di sela-sela hari kiamat, ya, maka di Arafat Allah Subhanahu wa taala dilihat pada saat itu. Dan demikian pula setelah masuknya surga, masuknya mereka ke dalam surga. Ya, mereka juga melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis yang sangat banyak. Nah, ini secara global keyakinan ahli sunnah tentang masalah ru'yah. Allah dilihat pada hari kiamat. Dalil yang dipakai dalam hal ini dari ayat Al-Quran, Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Hadil Arwah menyebutkan 7 dalil dan menyebutkan sekitar 60 hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Iya. Adapun 7 dalil dari Al-Quran, beliau bawakan ayat yang pertama, yaitu Nabi Musa meminta kepada Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Rabbku, arini, tunjukkanlah kepadaku supaya saya melihat kepadamu. Menunjukkan bahwa Allah itu mungkin untuk dilihat. Kalau tidak mungkin Nabi Musa minta seperti itu. Ya, dipahami ini? Maka Nabi Musa pun tidak bisa melihatnya, sebagaimana yang kita akan terangkan. Ya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, yaitu ayat Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Al-husna wa ziyadah. Al-husna di sini surga. Akan mendapatkan surga wa ziyadah. Dan akan mendapatkan tambahan. Tambahan ini apa? Sudah masuk surga, tambahannya apa? Ya, tambahannya diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Muslim. Dari hadis Anas bin Malik dikatakan, yaitu an-nadhar ila wajhillah itu. Jadi kenikmatan sudah sangat tinggi di surga, ditambah lagi kenikmatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis riwayat Muslim ini memang dikritik oleh Imam Ad-Darqutni, dan sebagian syekh kami menguatkan benarnya kritikan Ad-Darqutni. Tapi kayaknya dari sisi kuatnya dan banyaknya orang yang meriwayatkan tambahan ini, ya sangat sulit untuk memberikan hukum Imam Muslim salah di dalam periwayatan hadits ini. Ya, karena itu kita berada di atas asalnya bahwa hadits ini adalah hadits yang sahih, disahihkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan ayat dalam surah Qaf ayat 35. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Lagi-lagi ditafsirkan di sini oleh para ulama, tambahan di sini yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat yaitu ayat-ayat tentang perjumpaan. Ya, al-liqa. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbnya. Liqa' di sini ditafsirkan oleh para ulama as-salaf dengan dua penafsiran. Salah satunya yaitu liqa' bermakna melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar." Allah itu tidak bisa diliputi oleh mata, dan dialah Allah yang meliputi dengan mata. Nah, ini dalil oleh Ibnu Qayyim dijadikan dalil tentang bisanya dilihat Allah. Kalau ahlul bid'ah, dalil ini dijadikan dalil, ayat ini dijadikan dalil tentang tidak bisanya dilihat Allah. Ya. Kenapa bisa berbeda pendalilan? Ya. Karena jeleknya pemahaman ahlul bid'ah memahami ayat. Ya. Sebab di sini kalimat la tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa diliput dengan mata. Ya, kalimat idrak itu maknanya al-ihata, meliputi dari segala sisinya. Ya, meliputi dari segala sisi. Nah, dan ihata ini, al-idrak ini lebih umum dan lebih luas dari kalimat melihat. Saya misalnya melihat tiang ini. Ya, saya lihat kan? Iya. Apakah saya lihat semua sisinya? Tidak, saya lihat dari depan saja. Kalau begitu melihat ini, ayat dikatakan la tudrikuhul absaru, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Maksudnya di sini idrak yaitu meliputi dari segala sisinya. Dan tidak masuk di dalamnya melihat. Ya. Yang dinafikan dalam ayat meliputi dari segala sisi, kalau begitu melihatnya kategori ru'ya yang lebih khusus atau yang lebih sempit itu bisa dilakukan. Ya. Maka ini dari menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Ini dalil yang kelima. Dalil yang keenam dan ketujuh ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Dan ini dua dalil di antara dalil yang sangat tegas. Khususnya ayat yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Ya. Seakan-akan hidup. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Lucunya ahlul bidah ketika disampaikan ayat ini, ya, mereka tidak mau terima bahwa Allah bisa dilihat. Oh, di sini nadhirah bukan artinya melihat, tapi artinya menunggu. Iya, katanya. Sebab dalam bahasa Arab nadhara yanzuru melihat, intadhara yantadhiru menunggu. Dari kalimat nadhara semuanya. Nah, inilah salah satu, lihat, kalau orang tidak paham bahasa Arab. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari bahasa Arab. Khususnya di zaman ini, kalau nggak paham bahasa Arab, wah sudah, kamu akan dibolak-balik oleh ahlul bid'ah. Iya. Mungkin ada yang pernah dengar di Indonesia ini kelompok atau jamaah Isa Bugis? Pernah dengar? Iya, Isa Bugis di Pekalongan. Mengaku dirinya Nabi. Nabi Isa. Ya, tapi dari Bugis katanya. Nah, iya.
Nabi Muhammad itu katanya bukan orang Arab. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Kalau kamu debat dia, luar biasa dia syubhatnya. Tidak percaya kamu Al-Quran bukan bahasa Arab. Begitu kan? Coba lihat. Buka kamu Al-Quran di juz Ammah dulu. Tidak usah jauh-jauh. Buka surah Al-Fajr. Ada ayat di situ. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Katanya datang Rabbmu. Rabbuka satu. Wal malaku. Al-malaku kalimat tunggal. Malak artinya satu malaikat. Rabb dengan satu malaikat dikatakan berbaris-baris. Bukan bahasa Arab. Tidak benar itu. Orang yang jahil, lucunya ada juga yang mengikutinya. Iya. Ini karena kita pahaman tentang bahasa Arab. Kalau dia tahu bahasa Arab, sedikit saja, insyaallah ta'ala, seluruh hal tersebut bisa dia tepis dengan sangat mudah. Dikatakan al-malaku, memang di situ mufrad. Ya, kalimat tunggal satu malaikat. Cuma dia pakai alif lam. Alif lamnya ini istighraq jinsi dalam bahasa Arab. Ya, istighraq jinsi walaupun pakai kalimat satu, tapi kalau pakai alif lam ini maknanya seluruh malaikat, seluruh jenis malaikat. Sama seperti dalam Al-Quran dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Satu manusia. Bukan manusia yang diinginkan, jenis manusia. Ya, itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini paham tentang alif lam saya. Ada 3 alif lam dalam bahasa Arab. Ya. Ini paham tentang alif lam. Ini sudah mengerti cara membantah orang-orang yang seperti ini. Dan memahami nas dengan sangat baik. Sama di sini. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ahlul bidah mengatakan bukan melihat di situ nadhirah, di situ menunggu. Ya, kita katakan itu kebodohan kamu tentang bahasa Arab. Kalau di situ menunggu, dia tidak pakai ila, kalimat ila. Sebab nadhara, melihat terus pakai ila kepada, itu artinya nadhar di sini harus bermakna melihat. Harus bermakna melihat. Kalau menunggu langsung, kadang mutaaddi dengan langsung. Misalnya antadiruka. Ya. Saya tunggu kamu. Tidak pakai ila. Tapi kalau dia pakai ila, di sini artinya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi bahasa. Maka ini dalil yang sangat tegas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin. Dan di sini bentuknya pujian, wajah-wajah waktu itu sangat indah. Ini wajahnya kaum mukminin. Ya, orang-orang yang beriman. Dan subhanallah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Nah, kemudian dalil yang kedua disebut oleh Ibnu Qudamah tentang ayat itu, kalla innakum ar-rabbihim yauma, ibunya mereka itu pada hari itu terhalang, terhijab dari melihat Rabb mereka. Ya, ini orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kaum mukminin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan beliau bawakan di sini hadis yang kita sebutkan tadi. Dan hadis tentang masalah Allah dilihat itu sangat banyak sekali, ya, derajatnya sampai ke derajat mutawatir. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama as-salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dilihat oleh kaum mukminin di 2 tempat. Pertama di Arasatul Qiyamah, yang kedua setelah masuk surga. Kemudian masalah yang kedua yang saya perlu terangkan di sini berkaitan dengan masalah melihat Allah. Ya. Apakah boleh atau apakah mungkin ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia? Jawabannya kita rinci. Melihat apa yang diinginkan. Kalau melihat dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga tidak tidur, maka di sini para ulama sepakat. Kalau dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan sadar, para ulama sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Iya. Dan ini diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Tegas sekali. Ketahuilah, sungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi tidak mungkin melihat Allah sampai kalian mati. Ini juga dalil bisa dipakai. Artinya setelah mati Allah akan dilihat, kan begitu? Allah akan dilihat. Nah, baik. Jadi dalil ini sangat tegas sekali menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari manusia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, tidak tidur. Seluruh manusia kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau diperselisihkan apakah melihat dengan mata kepalanya atau melihat dalam keadaan tidur atau melihat dengan mata hatinya. 3 pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Anha dalam hadits riwayat Muslim, beliau menafikan bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan Aisyah berkata, siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan matanya, maka dia telah membuat kedustaan terhadap Nabi. Itu perkataan Aisyah. Tapi di sisi lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi bi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam surah, dalam bentuk yang paling bagus, paling indah. Karena adanya 2 hadits yang kontradiksi ini, akhirnya para ulama berselisih pendapat ini tadi. Aisyah mengatakan tidak dilihat, Ibnu Abbas mengatakan saya lihat Rabbku dalam surah yang paling bagus. Dan yang pertengahan di sini, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang dikuatkan oleh Ibnu Mandah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata hatinya. Ini untuk mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada. Jadi bukan dilihat dalam keadaan sadar beliau. Nah, tapi melihat dengan hatinya. Ya. Dan itu lebih dekat kalau beliau dalam keadaan tidur. Karena itu Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat bahwa beliau melihatnya dalam keadaan tidur. Nah, baik. Jadi kita kembali ke dalam masalah apakah Allah mungkin dilihat di dunia? Kita katakan kalau dalam keadaan terjaga itu tidak mungkin sama sekali dilihat oleh seorang makhluk pun di dunia ini kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini diperselisihkan. Bukan kita katakan melihat, tapi diperselisihkan. Ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan tidak. Yang benarnya beliau tidak melihat dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan mata hatinya. Dipahami ini? Ini yang benarnya. Ya, menurut pendapat para ulama di dalam masalah ini. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang sufi yang dengan sangat enaknya cerita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyelisihi nusus yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah, dan menyelisihi ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Baik, adapun dalam keadaan tertidur, apakah Allah bisa dilihat dalam keadaan tertidur? Seorang tertidur misalnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah kita tanyakan ke Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Sebab kita baca di dalam banyak buku seperti buku Al-Hilya karya Abu Nuaim, kemudian buku-buku yang lain, Karamatul Aulia karya Al-Lalikai. Dilihat di situ ada hikayat-hikayat orang-orang saleh yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Ya. Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak? Maka beliau menjawab, adapun melihat Allah dalam keadaan tertidur, maka itu mungkin saja, kata beliau. Itu adalah perkara yang mungkin dan tidak ada dalil yang melarang. Ya, tidak ada dalil yang menafikan hal tersebut. Ya. Demikian pula jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam masalah ini. Kalau begitu di dalam tidur, ya itu mungkin. Ya, tetapi tentunya orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala atau melihat kepada Allah itu adalah suatu
kehormatan dan suatu nikmat untuk hamba tersebut. Karena itulah hanya didapatkan oleh orang-orang yang salih tentunya. Nah, adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang berada di atas bid'ah dan hawa nafsu, kemudian mengaku dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala, fakidzibuhu, maka dustakanlah mereka. Ya, dustakan apa yang mereka katakan tersebut. Iya. Wallahul musta'an. Baik. Pada hari kiamat, kita katakan tadi, madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat di hari akhirat, hari kiamat di dua tempat. Di arasatul kiamah, kemudian juga di sorga. Adapun perkataan Ibnu Qudamah di sini, wa yazurunahu, mereka berkunjung setiap Jumat. Ya, sudah diterangkan ya bahwa haditsnya lemah. Maka kalimat berziarah itu berkunjung, itu tidak bisa kita tetapkan dari sisi keyakinan, sebab haditsnya lemah. Ya, adapun orang-orang kafir, apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, pendapat yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Apakah dia kafirnya kafir asli atau kafir murtad, atau dia adalah munafik yang menampakkan keislaman, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala kayaknya condong dengan kepada pendapat ini. Dari nas yang kita baca dari kitab beliau. Dalil mereka secara umum, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Mereka pada hari itu dari Rabb-nya terhijab. Mereka tidak bisa melihat. Dalil yang dipakai bahwa tidak bisa melihat sama sekali. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama memang, yang mengatakan bahwa Allah atau orang kafir tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang kafir asli itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang munafik, yang menampakkan keimanan, menampakkan kekufuran, itu melihat Allah di arasatul qiyamah. Kemudian setelah itu mereka terhijab dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan di dalam sebagian hadis kejadian di arasatul qiyamah tentang hadis as-saq itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang yang menyembah kepada sembahannya ikut kepada sembahannya, yang sembah pohon ikut kepada sembahnya, yang sembah patung, sembah togut ikut kepada sembahnya semua. Dan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semuanya ikut bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terikut juga di situ orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya dirinya surah dengan bentuk yang tidak diketahui oleh orang-orang munafik. Dalam hadis yang ma'ruf itu di dalam masalah ini. Ala kulli hal, ini pendapat yang kedua mengatakan orang kafir asli tidak bisa melihat, adapun orang munafik itu bisa melihat. Iya. Dan ini yang dipilih, yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Pendapat yang ketiga, ya, orang kafir melihat Allah, tapi mereka melihat bukan melihat mendapatkan kenikmatan seperti seorang mukmin, tapi melihatnya mendapatkan adab, ya, mendapatkan siksaan. Nah, ya, para ulama yang berdalilkan dengan pendapat ini, berdalilkan dengan hadits-hadits secara umum tentang al-liqa dan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ala kulli hal, ini 3 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan seingat saya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga kayaknya yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil bahwa orang kafir itu tidak ditutup kemungkinan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah tadi dilihatnya dengan ru'ya ada, melihat mereka mendapatkan siksaan dengannya. Nah, tapi dari sisi adillah disampaikan oleh sebagian para ulama bahwa apa yang dipegang oleh Ibnu Qudamah bahwa orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu lebih kuat. Nah, wallahu taala alam, ya, dalam masalah ini
Yang jelas itu pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini.